Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Salam. Ya, kita terus selalu bersyukur kepada Tuhan anugerahnya yang terus Tuhan limpahkan atas kita. Meskipun saat ini kita masih merasakan sesuatu keadaan di negeri ini, tidak hanya masalah virus corona. Nah, untuk itu sebelum kita naikkan doa sahabat, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya alasi di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Tuhan Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan ini dituliskan ada beribu-ribu orang banyak berkerumun, bahkan sampai berdesak-desakan. Ya, di antara orang banyak yang berkerumun pasti juga ada juga orang Farisi dan ahli Taurat, di mana ya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya adalah orang-orang yang menentang Tuhan Yesus. Ya, lalu Tuhan Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, Tuhan Yesus pernah mengajar ya orang banyak dan murid-muridnya ya menyampaikan tentang yaitu orang Farisi. Salah satunya yaitu orang-orang Farisi itu bersikap baik hanya di luar. Ya. Di luar orang Farisi taat kepada Taurat, rajin memelihara adat istiadat, kuat berpuasa, ya, perpuluhan dan lain-lain.
ini sesuatu yang memang baik, ya, luarnya baik. Namun selain itu orang-orang Farisi ini juga menindas, ya, orang lain dan juga bengis apabila menganiaya, ya. Yaitu di mana Tuhan Yesus dalam pengajarannya dan juga bagaimana Tuhan mengecam, ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya, itu membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu begitu marah dan berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk murid-murid, demikian juga para pengikut-pengikut Tuhan Yesus, ya, hidup di antara para pemimpin-pemimpin yang menentang Tuhan Yesus, ya, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, itu menjadi tantangan atau pergumulan yang tidak ringan, ya. Sebagai pengikut Kristus, ketika yang dipercayai, yang diikuti, ya, senantiasa ditentang oleh para pemimpin-pemimpin pada saat itu, ya, bagi pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan itu benar-benar menjadi suatu tantangan atau pergumulan yang sangat berat, ya. Maka Tuhan Yesus belum menyampaikan, yaitu supaya waspada, ya, waspada dan jangan takut. Waspada itu bisa, ya, saya artikan juga berhati-hati. Demikian juga bisa berjaga-jaga. Ini sesuatu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa harus berjaga-jaga? Mengapa harus waspada? Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita ketika ada di tengah-tengah keadaan saat itu, bagi murid merupakan suatu keadaan di tengah-tengah bahaya. Perlu penguasaan diri untuk sadar, ya, supaya jangan kita jatuh dalam pencobaan. Seperti ini juga disampaikan Tuhan Yesus ketika bagaimana Dia berdoa di Taman Getsemani kepada murid-muridnya karena saat penderitaan sudah sangat dekat. Tuhan tahu bagaimana pergumulan murid-murid Tuhan saat itu. Untuk senantiasa berjaga-jaga, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bisa kita dikatakan karena saat itu memang iblis bekerja, ya, yang melalui orang
Iblis bekerja selalu ya ingin, yaitu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Singa yang mengaum-ngaum mau menerkam mangsanya. Jadi itu sesuatu yang ada di tengah-tengah bahaya. Ya, di tengah-tengah bahaya. Maka begitu pentingnya Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga, waspada. Ya, sesuatu yang diterima dari Tuhan, ya. Sesuatu yang kita terima dari Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya. Bagi kita orang percaya tidak perlu ditutupi, tapi harus disampaikan secara terus terang. Ini bukan perkara yang mudah. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Ketika keadaan, situasi merupakan suatu pergumulan yang berat, apa yang kita terima dari Tuhan tentang kebenaran firman-Nya, itu untuk kita sampaikan, itu kadang-kadang merupakan suatu pergumulan. Ya. Ketika situasinya ya sangat membahayakan. Ya. Untuk mempertahankan bangsa dan negara. Ya, bagi kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah negeri yang sedemikian, itu juga merasakan sesuatu keprihatinan yang sangat mendalam. Ya, dalam perkara inilah kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap dikatakan Tuhan Yesus waspada atau berjaga-jaga. Sehingga ya kita senantiasa dalam berjaga-jaga juga tidak putus-putusnya untuk selalu berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan senantiasa menguatkan iman kita. Seperti Tuhan Yesus ketika bergumul di mana kematian sudah dekat, wah itu sangat berat. Bagaimana waktu berdoa di Taman Getsemani, sangat berat. Kalau boleh Bapak, ya biar ini semua berlalu. Itu kehendak Tuhan Yesus. Tapi kalau itu kehendak Bapa, harus diterima. Wah, itu merupakan suatu perjuangan, pergumulan yang tidak mudah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sesuatu yang kita terima dari Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya, memang tidak perlu ditutupi. Meskipun itu suatu tantangan yang dihadapi. Seperti ketika kita mungkin dalam kehidupan keluarga, kita tahu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, namanya ada, atau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ketika hidupnya itu sesuatu yang menyimpang dari Tuhan.
umpamanya cari dukun, hal yang lain yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya kadang-kadang ini juga merupakan suatu pergumulan. Kalau nanti dinasihati mau terima atau tidak, merupakan suatu tantangan, menjadi pergumulan. Ya, karena saya pernah mengalami bagaimana untuk menyampaikan sesuatu tuh kadang-kadang bagaimana saya berdoa terlebih dahulu, Tuhan berikan hikmat-Mu, biar Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah, kebenaran firman-Mu, untuk mereka mau mendengar, untuk bisa membuat hati mereka sadar. Itu merupakan suatu pergumulan. Dan demikian juga bagi murid-murid Tuhan, bagi pengikut Tuhan, hidup di tengah-tengah keadaan seperti yang saat itu murid-murid alami, ketika bagaimana Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang kehidupan mereka. Wah, kalau saya membaca di dalam Injil Matius pasal 23, ya, bagaimana Tuhan menyampaikan, wah, bagi orang saat itu sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai penjabat, merasa dia sebagai orang yang berpengaruh, tapi ketika Tuhan Yesus saat itu harus mengecam, wah, sesuatu yang membuat bisa telinga itu menjadi merah. Ya. Reaksinya bagaimana? Wah, bagi pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan saat itu menjadi suatu tantangan. Maka perlu berjaga-jaga supaya murid-murid dalam mengikuti Tuhan tidak jatuh, tidak lemah, tidak meninggalkan Tuhan. Ya, kita pun juga dalam hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan sebagai warga negara di negeri ini, ya, kita sebagai murid-murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ikut bertanggung jawab, yaitu dalam hal untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa, biar apa yang Allah nyatakan, seperti Tuhan Yesus waktu bergumul, biar kehendak Allah yang jadi. Terserah apa yang Allah kehendaki. Ya. Saya percaya hal-hal yang nampaknya sesuatu yang menjadi tantangan, kita kadang-kadang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan itu tidak akan membiarkannya. Seperti pada saat itu ketika orang-orang Kristen dikejar-kejar, dianiaya oleh Rasul Paulus. Paulus waktu itu namanya Saulus, menderita berat, tapi itu harus terjadi. Ternyata di balik semuanya yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang, ternyata Tuhan itu nyatakan kuasanya, menampakkan diri kepada Saulus, dan Saul dipakai Tuhan luar biasa, menjadi pengikut Tuhan, pembela kebenaran, berani menghadapi risiko, berani menghadapi aniaya. Ya, ada dampak sesuatu yang luar biasa di balik penderitaan yang terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, di tengah-tengah situasi ini kita terus berdoa, biar kiranya Allah lakukan sesuatu, apa yang menjadi kehendak Allah biar terjadi. Dengan situasi ini kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki, namun kita yakin bahwa Tuhan itu punya rencana,
yang sangat besar. Ya. Sebagai orang percaya kepada Kristus, meskipun itu menjadi suatu tantangan, meskipun itu menjadi suatu pergumulan, ya kita tidak perlu takut apa yang orang mau, tapi kita lebih takut dan hormat kepada Allah dari siapapun juga, meskipun sering harus menghadapi tantangan. Sebagai contoh, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Rasul Petrus, ya, bagaimana ketika Petrus Yohanes ditangkap, ya, dan saat itu menghadap penguasa, diancam. Ya, kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang 19. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal 4, ya, kita mulai dari ayat 18 dan 19 ya. 18 dulu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya. Dan inilah sesuatu yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes ketika mengajarkan tentang, menyampaikan sesuatu tentang nama Tuhan Yesus, diancam. Tapi saat itu Petrus dan Yohanes bersikap, ya, tidak takut, bersikap berani, bukan menciut, ya, bukan lantas, ya, mengikuti, menyerah apa yang diperintahkan oleh pemimpin saat itu, ya, tidak, tetapi dia tetap senantiasa berpegang apa yang Allah kehendaki, berpegang atas kebenaran firman Allah, supaya orang tahu, ya, supaya orang tahu, seperti yang dikatakan oleh Yohanes, Petrus dan Yohanes ini, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya, sehingga ini menjadi suatu yang perlu dipikirkan para pemimpin saat itu. Lebih taat kepada manusia atau kepada Allah? Dia sampaikan dengan penuh keberanian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sesuatu yang dinasihatkan Tuhan kepada rasul-rasul Tuhan saat itu. Namun ketika kita tahu tentang apa yang selanjutnya, ketika Tuhan sudah disalibkan, kemudian mati, dikuburkan, dan bangkit naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Petrus dan Yohanes yang hanya seorang orang yang sederhana, yang tidak terbelajar, tapi karena kuat daripada Roh Kudus,
punya keberanian yang sangat luar biasa. Meskipun dulu pernah takut, tapi karena Roh Kudus punya keberanian, punya kuasa yang begitu besar untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Ya, memang untuk menyampaikan suatu kebenaran itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk menyampaikan sesuatu kebenaran itu memang bukan sesuatu yang mudah, namun harus disampaikan. Harus disampaikan. Ya, kita masing-masing punya keluarga. Kita punya anak-anak. Ya, dalam keadaan anak kita tidak sama. Masing-masing punya prinsipnya. Tapi ketika anak-anak itu sudah di dalam Tuhan, kadang-kadang tidak semua sama. Kadang-kadang punya sifatnya yang berbeda, terpengaruh dengan situasi keadaan yang tidak sama. Tapi ketika itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita pun juga terus tetap menyampaikan supaya dia tahu. Punya pertanggungan jawab kepada Tuhan. Ya. Punya pertanggung jawab dengan Tuhan. Ya. Sehingga tahu menempatkan hidup ini kepada apa? Kepada perkara dunia atau kepada Tuhan. Ya, jadi untuk menyampaikan sesuatu kebenaran itu bukan sesuatu yang mudah. Namun kita tetap harus menyampaikan. Seperti yang dilakukan oleh para rasul Tuhan ini. Bagaimana ya ketika sudah diberi kuasa dari Tuhan Roh Kudus, apa yang dipesankan Tuhan Yesus ketika masih bersama-sama, murid-murid bersama dengan Tuhan? Oh, ternyata Petrus dan Yohanes ya membuktikan bagaimana keberaniannya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, supaya orang lain tahu, supaya saat itu pemimpin pun tahu siapakah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, untuk itu kita pun juga di tengah-tengah situasi keadaan negeri kita yang saat ini merupakan suatu pergumulan yang tidak mudah, kita mengharapkan pemimpin negeri kita ini dapat mensikapi dengan terus selalu bersandar pada Tuhan, seperti Tuhan Yesus pesan kepada murid-murid untuk waspada, berjaga-jaga. Ya, kita patut bersyukur ya, pemerintahan sekarang ini memang diguncang begitu sangat berat, tapi juga ada pendukung-pendukung yang setia untuk mempertahankan negeri kita. Bagaimana cita-cita bangsa untuk lebih baik itu boleh terjadi. Memang saat ini merupakan suatu perjuangan yang tidak ringan, berdampak kepada kita, berdampak pada orang-orang percaya, menjadi suatu pergumulan bagi kita semuanya. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita, untuk mendorong kita untuk semakin terus bersandar pada Tuhan, mendoakan untuk situasi keadaan bangsa dan negara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.